Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Rumah itu terletak di ujung gang sempit yang tak bisa dilewati mobil. Bahkan jika ada dua motor yang berpapasan, harus ada salah satu yang mengalah agar tidak bersenggolan. Aku warga baru di gang itu, penghuni kontrakan rumah tua di ujung gang. Rumah yang kutempati sebenarnya berukuran lumayan besar, tapi disekat menjadi dua bagian. Bagian depan untuk aku tinggali, dan bagian belakang dihuni oleh sang pemilik rumah. Janda cantik yang tinggal seorang diri. Suatu pagi, aku berbelanja di tukang sayur yang berhenti di dekat rumah. Mumpung hari ini aku libur, aku ingin membuat makanan kesukaanku sendiri. Sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Perfect. Saat itu sudah banyak ibu-ibu lain yang juga berbelanja sambil ngerumpi ngalor ngidul. Setibanya aku di sana, ada seorang ibu yang menyapaku. Seolah mereka menyadari bahwa ada warga baru di sana. Ibu itu bertanya kepadaku di mana aku tinggal. Dan aku menjelaskan bahwa aku tinggal di rumah Bu Ratih. Seketika wajah mereka sangat kaget ketika mendengar nama Bu Ratih. Ibu-ibu yang sedang berbelanja saling bertatapan kemudian tertawa. Dan salah satu ibu berkata bahwa rumah itu rumah nenek lampir. Aku kaget mendengarnya. Ternyata mereka mempunyai sebutan sendiri untuk Bu Ratih, yaitu nenek lampir. Kok bisa ya? Dalam hati aku bertanya-tanya. Kok dipanggil nenek lampir sih? Dan sepertinya salah satu ibu yang sedang berbelanja itu memperhatikan raut wajahku yang berubah penasaran. Dan ibu tadi menjelaskan bahwa nantinya aku akan tahu kenapa Bu Ratih disebut dengan nenek lampir. Sepulang berbelanja, aku terus kepikiran dan tidak paham dengan julukan nenek lampir yang disematkan untuk Bu Ratih. Karena sepengetahuanku, Bu Ratih adalah orang yang ramah dan memiliki penampilan fisik yang cantik dan menarik. Nenek lampir? Dari mananya? Emang ada-ada aja ibu-ibu itu. Kemudian aku bergegas ke dapur. Udah gak sabar mau masak. Dan ternyata di sana udah ada Bu Ratih. Ibu Ratih menyapaku dengan lembut pagi itu. Ia menanyakan apa aku betah tinggal di sana. Kemudian Ibu Ratih pamit untuk berangkat kerja. Dia bekerja di salon cantik di dekat pasar besar. Dan tak lupa dengan ramah Bu Ratih mengajakku untuk mampir ke salonnya. Dan akan memberikan harga spesial. Wow, terima kasih Bu Ratih. Dan kemudian ia meninggalkan rumah dengan langkah gemulainya. Keesokan harinya, ketika aku berbelanja di tukang sayur lagi, Bu Ratih melintas di depan para ibu yang tengah berbelanja. Nampaknya Bu Ratih akan melakukan olahraga pagi dengan mengenakan celana pendek di atas lutut dan atasan tanpa lengan. Penampilan Bu Ratih menarik perhatian. Dengan ramahnya Ibu Ratih menyapa ibu-ibu yang sedang berbelanja. Dan bak paduan suara, ibu-ibu menjawab salam Bu Ratih dengan sangat kompak. Dan setelah Ibu Ratih pergi, ibu-ibu mulai ngerumpi. Mereka penasaran bagaimana cara Ibu Ratih untuk tetap awet muda, bugar, dan bahkan cantik di usianya yang tidak lagi muda. Bahkan usia Bu Ratih sama dengan usia orang tua dari salah satu ibu yang sedang berbelanja itu. Salah satu dari mereka menduga
bahwa Bu Ratih menggunakan susuk. Ya, susuk dipercaya untuk membuat orang menjadi awet muda. Dan bisa jadi juga Bu Ratih cantik awet muda karena dia rajin berolahraga. Dan ada juga salah satu ibu yang mengira bahwa Bu Ratih bekerja di salon, pasti dia akan melakukan perawatan kulit sehingga kulitnya menjadi tidak keriput dan kencang. Dan pastinya akan terlihat lebih muda dari usianya. Aku yang sedari tadi tak berkomentar, berusaha menyimak percakapan para ibu-ibu. Ada salah satu ibu yang menjelaskan bahwa tidak heran kalau Bu Ratih merawat dirinya, karena dia sudah lama ditinggal meninggal suaminya dan juga anak-anaknya ketika masih bayi. Oh, jadi itu kenapa Bu Ratih dipanggil nenek lampir. Ternyata Bu Ratih udah tua ya. Kalau dari pengamatanku, para ibu ini hanya iri dengan kecantikan Bu Ratih. Ya, jadi dia memberikan julukan nenek lampir untuk Bu Ratih. Terlihat bahwa mereka kurang pandai merawat diri. Nampak lemak di sana sini, wajah kusam. Dasternya juga lusuh. Mereka hanya sibuk mengomentari hidup orang lain. Setelah puas berbelanja dengan bergosip, para ibu ini pulang ke rumah masing-masing, menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta. Aku yang tinggal sendiri, tak butuh waktu lama untuk berkutat di dapur. Menu sederhana dengan porsi kecil sudah cukup untuk makananku seharian. Setelah selesai dengan urusan perut, aku lalu bersiap untuk bekerja, memoles wajah agar nampak lebih cantik. Kulihat wajahku di cermin. Ada sedikit guratan di dahi, samar tapi mengganggu. Aduh, tanda-tanda penuaan. Ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi profesiku sebagai sales promotion girl menuntutku harus tampil cantik dan sempurna. Belum lagi rekan kerjaku adalah wanita-wanita muda cantik. Aku bisa disingkirkan begitu saja. Aku juga belum menikah. Aku tak mau terlihat tua. Teringat perkataan Bu Ratih, jika aku bisa mampir ke salon kecantikannya, aku segera terpikir untuk ke sana. Siapa tahu dari salon kecantikan itu, aku bisa mendapatkan informasi tentang rahasia awet muda. Sesampainya di sana, tak ada yang aneh. Biasa aja, sama seperti salon kecantikan yang lain. Salon ini menawarkan perawatan wajah seperti facial, detox, dan sulam alis. Ada juga berbagai perawatan rambut dan kuku. Bu Ratih yang tampil cantik seperti biasa menyambut kedatanganku dengan ramah. Aku segera duduk di kursi salon dan meminta Bu Ratih untuk facial. Dan kemudian Bu Ratih mempersiapkan segala sesuatunya untukku. Bu Ratih mulai membersihkan wajahku sambil mengobrol santai. Sulit dipercaya bahwa perempuan itu adalah seorang nenek. Kulitnya begitu halus dan mulus tanpa ada guratan keriput sedikit pun. Aku bertanya kepada Bu Ratih, apakah Bu Ratih pernah melakukan operasi plastik? Bu Ratih tertawa. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin dia melakukan operasi plastik karena biayanya sangat mahal. Bu Ratih menjelaskan kepadaku bahwa dia senang olahraga dan sangat menjaga pola makannya. Bu Ratih juga menambahkan bahwa dia rajin facial. Dan facialnya harus di salon kecantikan cantik tempat ia bekerja. Kemudian kami tertawa berdua. Tak ada informasi tentang rahasia awet muda. Aku berpikir mungkin kulit Bu Ratih memang sudah bagus dari sananya. Jadi gak perlu perawatan yang aneh-aneh. Wajahku pun tak terlihat lebih muda meski sudah melakukan facial. Guratan samar ini masih tetap ada. Hanya saja wajahku terlihat lebih segar dari sebelumnya. Pagi berikutnya, rutinitas di tukang sayur terjadi lagi. Dan gosip itu mulai lagi. Rahasia kecantikan Bu Ratih yang tak lekang oleh waktu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa hari ini adalah bulan purnama. Jadi nanti malam dipastikan akan ada bau dupa
yang tercium seperti bulan purnama yang lalu. Dan mereka seolah-olah seperti wartawan investigasi yang menyatakan bahwa pasti bau dupa itu berasal dari rumah Bu Ratih. Mereka menduga akan ada ritual awet muda yang dilakukan oleh Bu Ratih di rumahnya. Kecurigaan mereka hanya asumsi tanpa bukti, membuatku tak begitu menanggapi obrolan mereka. Hariku berlalu begitu saja, tanpa hal istimewa yang terjadi. Malam harinya, aku pulang begitu larut. Jalanan di sepanjang gang sudah sepi. Kulihat jam di tanganku, sudah hampir jam 12 malam. Udara terasa lebih dingin malam ini. Bulan purnama bersinar di atas kepala. Entah mengapa, cahayanya seperti memancarkan keindahan yang misterius. Kubuka pagar seperti biasa, berjalan perlahan. Suasana begitu sunyi, hingga suara langkahku terdengar begitu jelas. Sayup-sayup terdengar suara bisikan, pelan sekali. Tak terdengar jelas apa yang diucapkan. Suaranya berirama, seperti sedang bersenandung. Samar tercium aroma dupa. Kemudian, aku teringat akan gosip ibu-ibu tadi pagi. Aku yang penasaran dengan kejadian tak biasa ini, berjalan ke rumah belakang, membuktikan apakah gosip ibu-ibu tadi pagi benar atau tidak. Semakin ku melangkah, aroma dupa semakin kuat. Ku lepas sepatuku agar tak menimbulkan suara. Bulu kuduku meremang, jantungku berdegup kencang. Di sebuah jendela kecil dengan tirai tersibak, aku mengintip. Terlihat Bu Ratih duduk bersila sambil memejamkan mata. Di depannya berjejer sesajen, dupa, dan aneka bunga. Yang paling mengejutkan dari semua itu adalah sesosok bayi. Bayi yang terbujur kaku tepat di depan Bu Ratih. Ku tutup mulutku menahan suara terkejut. Aku mundur perlahan, berharap bisa lari secepat mungkin untuk pergi dari tempat itu. Tapi kakiku terasa berat. Kubalikkan badanku. Betapa terkejutnya aku melihat sosok yang berdiri di depanku. Dan Bu Ratih telah berdiri di depanku sambil memegang sebilah pisau. Wajahnya terlihat marah. Aku yang ketakutan berjalan mundur, berusaha menjauh dari Bu Ratih. Aku terus mundur hingga langkahku terbentur tembok. Kamu harus membayar apa yang sudah kamu lihat malam ini.